Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembahasan kita kali ini tentang kondisi barang yang akan diakadkan. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin. Sah jual beli setiap barang yang suci dan bermanfaat dan dimiliki. Jadi kalau jual beli itu barangnya itu suci, barangnya itu bermanfaat dan barangnya itu dimiliki, maka jual belinya sah. Wala yasihu bai'u ainin najasatin, atau wala yasihu bai'u ainin najisatin, tidak sah jual beli barang yang najis, wala manfaata fihi, dan tidak sah juga jual beli barang yang tidak bermanfaat, sudahlah najis tidak bermanfaat pula. I'lam annal mabi'a la budda ayyakuna sholihan an li ayyakuda alaihi. I'lam, ketahuilah, annal bai'a, sesungguhnya jual beli itu, sesungguhnya barang yang dijual itu, la budda ayyakuna sholihan, barang yang dijual itu harus layak untuk dijual, li ayyakuda anhu, untuk diakadkan. Jadi barang yang akan dijual itu harus layak untuk diakadkan. Artinya barang yang akan dijual itu harus layak untuk dijual. Tidak boleh barang itu tidak layak untuk dijual. Walisihatihi surutun khamsatun. Untuk keabsahan barang itu, untuk sahnya barang itu untuk dijual, maka memiliki 5 syarat. 5 syarat ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka jual belinya akan rusak. Ahaduha kaunuhu tahiron. Salah satu di antaranya kaunuhu tahiron, barang tersebut harus suci. Asani, yang kedua, ayyakuna muntafi'an bihi. Ayyakuna muntafi'an bihi, barang yang kedua, syarat yang kedua harus bermanfaat. Barang yang dijual itu harus bermanfaat, ada manfaatnya maksudnya. Asalisu, yang ketiga, ayyakunal mabi'u mamlukan, barang yang dijual itu harus dikuasai oleh si penjualnya. Artinya barang itu harus dimiliki oleh penjualnya. Tidak boleh tidak dimiliki oleh penjualnya kemudian dijual, tidak sah. Liman yaqa'al aqdu lahu, artinya barang itu harus dimiliki oleh orang yang akan mengakadkan. Kalau barang itu tidak dimiliki oleh orang yang mengakadkan, artinya orang yang mempunyai barang itu, maka dia tidak sah untuk menjualnya. Karena bukan barangnya. Kalau barang yang sendiri sah dijual. Kalau barang orang lain dia jual tidak sah. Wa hadhihi thalathatu dzakaraha Syekh. Dan 3 syarat ini telah dijelaskan oleh Syekh. Maksudnya adalah pengarang kitab ini, yaitu Abu Suja. Asyurutur rabi'u, syarat yang keempat, al-qudratu ala taslimil mabi'i, mampu menyerahkan barang tersebut. Barang tersebut harus mampu diserahkan setelah dibeli. Barang itu harus mampu diserahkan kepada si pembeli. Penjualnya harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembelinya. Kalau tidak mampu, tidak sah. Al-khamisu, yang kelima, kaunul mabi'u ma'luman, keadaan barang tersebut harus diketahui. Si penjual, si pembeli harus tahu barang tersebut. Si pembelinya harus tahu barang tersebut. Kalau pembeli tahu, tentunya penjual juga tahu. Tidak boleh pembeli membeli barang tapi tidak tahu barangnya. Wa idza wajadat hadhihi syurutu sahal bai'u. Kalau syarat-syarat ini ada, maka sah jual belinya. Wa idza, apabila wajadat ada hadis surutu, syarat-syarat ini, sahal bai'u, jual belinya sah. Wahtaraja bitahiri an najasil aini, perlu kehati-hatian
Wahtaroja, perlu berhati-hati bitoharoti an najasil aini, dengan kesucian barang yang dijual. Yang pertama, syarat yang pertama, perlu ada kehati-hatian barang yang dijual. Waqad dzakarahu, ini telah dijelaskan sebelumnya. Fala yasihu bai'ul khamri, tidak sah jual beli khamr. Wal maitati, tidak sah jual beli bangkai. Wal khinziri, tidak sah jual beli celeng, jual beli babi. Wal kalbi, tidak sah jual beli anjing. Wal asnami, tidak sah jual beli patung. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala harrama bai'al khamri wal maitati wal khinjiri wal asnami. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, harrama, mengharamkan bai'al khamri, jual beli khamr, wal maitati, jual beli bangkai, wal khinjiri, jual beli babi, wal asnami, dan jual beli patung. Rawahu Saikhoni, diriwayatkan oleh Imam Saikhoni. Waruya aidan, dan diriwayatkan juga, annahu naha an thamanil kalbi, Nabi SAW melarang hasil dari jual beli kalb, jual beli anjing. Jadi Nabi melarang. Annahu, sesungguhnya Nabi, naha, melarang, an thamani, dari harga al kalbi, anjing. Nabi melarang hasil jual beli anjing. Wa wajud dalilu anna fiha manafi'un, arahan dalil atau cara menggunakan dalil anna fiha manafi'un, bahwasanya di dalam jual beli yang najis itu ada manfaatnya. Itu alasannya al-khamratu tudfi'u bihan naru, khamr itu bisa memadamkan api, itu alasannya. Wal maitatu tat'umu lil jawarihi, bangkai itu bisa dipakai untuk memberi makan binatang buas. Wa yuqadu samhuha, dan minyaknya, minyak dari bangkai itu bisa dipakai untuk menyalakan lampu. Wa waddakuha yutli bihi sufun, kemudian lemaknya bisa dipakai untuk mengecat atau menampal sufun, menampal perahu. Wal kalbu yasidu wa yahrusu, sementara anjing yang tadi dikatakan dilarang tadi, dikatakan ada manfaatnya, yaitu yasidu wa yahrusu. Anjing bisa dipakai untuk berburu, bisa dipakai untuk menjaga rumah atau menjaga kebun. Fadalla ala annal illata an-najasatun. Ilahnya ini kenapa kok tidak boleh? Annal illata an-najasatu. Ilahnya itu adalah najis. Ketidakbolehnya itu karena semuanya itu adalah najis. Celeng, anjing, bangkai, semuanya itu adalah najis. Amal mutanajjisu, adapun barang yang terkena najis, ini beda, barang najis dengan yang terkena najis berbeda. Fa amal mutanajjisu fa in amkana tathhirahu, adapun barang yang terkena najis, kalau bisa dihilangkan najisnya atau memungkinkan untuk dihilangkan najisnya, seperti apa itu? Katsaubi, seperti pakaian yang terkena najis, itu mungkin untuk dihilangkan najisnya. Wa nahwahu sahha, dan lain sebagainya sah. Misalnya ada orang menjual pakaian, kemudian pakaiannya terkena najis, sah jual belinya. Karena apa? Najisnya bisa dihilangkan. Li'anna jauharahu tahirun. Li'anna, karena jauharahu aslinya tahirun, suci. Karena aslinya barang itu adalah suci. Fa'in lam yumkin tathhirahu, kalau fa'in wa'in, jika lam tidak yumkin, memungkinkan tathhirahu, mensucikan. Fa'in lam yumkin tathhirahu, kalau tidak mungkin untuk dibersihkan. Kadabsi seperti gula cair, wal labani, susu, wanawa, dan lain sebagainya.
itu tidak mungkin dibersihkan. Kalau tidak mungkin dibersihkan, fala yasihu li'in mihakihi bil ghusli, maka tidak sah jual beli barang yang seperti itu. Karena apa? Kalau dicuci akan rusak barang itu. Wa wujudun najasati, dan terjadi najis. Ada najis, barang yang terkena najis itu seperti barang cair, seperti gula, susu, itu terkena najis. Kalau dicuci malah rusak barang itu, maka tidak sah untuk diperjualbelikan. Wa naqala Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dan Imam Nawawi juga mengutip dalam kitab Syarhul Muhadzab, al-ijma'u alal imtina'. Ulama sepakat bahwasanya barang yang seperti itu, seperti contohnya air gula yang terkena najis, susu yang terkena najis, itu tidak sah dipakai untuk jual beli. Wa ammal adhanul mutanajjisatu, adapun minyak yang terkena najis, kazaiti, seperti minyak zait, wanahwihi, dan lain sebagainya. Fahal yumkinu tadhiruhu, apa mungkin bisa dibersihkan? Fihi wajhani, ada dua pendapat. As-sahhuhuma, di antara dua itu yang paling sah, la, tidak boleh, li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah SAW su'ila, ditanya, anil fa'roti, tentang tikus, tamutu, yang mati, fis samani, di dalam minyak samin. Faqala, Rasul menjawab, in kana jamidan, kalau minyak samin itu beku, fa'alquha, maka fa'roh tadi buang, maksudnya tikus tadi buang, wa ma haulaha, dan yang ada di sekitar tikus buang. Fa in kana daiban, kalau minyak saminnya itu cair, fa'arikuhu, tuangkan semua, artinya buang semuanya itu, minyak saminnya itu. Falau amkana tadhirahu, kalau masih memungkinkan untuk membersihkan dari najis, lam yajuz iraqatuhu, tidak boleh, tidak boleh membuangnya, membuang minyak samin itu enggak boleh. Li'annahu idha'atul mal, karena membuang minyak samin itu menyia-nyiakan barang, mubadir. Ma'annahu alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah SAW bersabda, naha an idha'atil mal, melarang untuk menyia-nyiakan barang, karena Rasulullah tidak membolehkan orang menyia-nyiakan barang. Idha'atul mal, melenyapkan barang, menyia-nyiakan barang, mubadir, enggak boleh. Wa hal yajuzu hibbatu zaitil mutanajjisi wa nahwahu, wahal, dan apakah yajuzu boleh hibbata, menyerahkan atau memberikan az-zait, minyak zait, al-mutanajjis, yang terkena najis, wa nahwa, dan lain sebagainya, was-shadaqatu bihi, dan sedekah dengan barang tersebut. Apa bolehkah menghibahkan minyak zait yang terkena najis atau mensedekahkan minyak zait yang terkena najis? Anil qadhi Abi Thayyib mana'ahuma, menurut Qadhi Abu Thayyib, kedua-duanya tidak boleh. Tidak boleh menghibahkan yang najis atau minyak yang terkena najis, dan juga tidak boleh mensedekahkannya. Qala Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, wa yusabbihu ayyakuna fiha ma fi hibbatil kalbi minal khilafi. Ini lebih jauh lagi. Imam Rafi'i mengatakan wa yusabbihu, menyerupakan, Imam Rafi'i merupakan ayyakuna fiha, di dalam halnya minyak samin yang terkena najis itu tadi, atau minyak zait yang terkena najis itu tadi, ma fi hibbatil kalbi, itu juga sama dengan menghibahkan anjing, minal khilafi. Itu perbedaannya. Artinya
tidak bolehnya jual beli anjing, tidak bolehnya memberikan anjing kepada orang lain, itu seperti tidak bolehnya memberikan minyak zait yang terkena najis kepada orang atau mensodakohkannya. Mensodakohkannya aja tidak boleh, apalagi menjualnya. Qala Nawawi, menurut Imam Nawawi, wayam bagi ayyaqta'a bisihhati shadaqati bihi lil istibahi wa nahwiha. Sayugjanya, kata Imam Nawawi, sayugjanya ayyaqta'a bisihhati shadaqati, sayugjanya hal itu memutus keabsahan sedekah. Kenapa? Karena wayam bagi, menurut Imam Nawawi, wayam bagi ayyaqta'a bisihhati shadaqati bihi, sayugjanya dipastikan dulu keabsahan sedekah dengan minyak yang terkena najis tersebut, listibahi wa nahwi, untuk minyak lampu dan lain sebagainya, harus dipastikan dulu. Waqad jazamal Mutawali, dan Imam Mutawali itu memutuskan bi annahu yajuz, bahwasanya jual beli minyak yang terkena najis itu boleh. Nukilal yadu fihi bil wasiyati wa ghairiha. Jadi menurut Imam Mutawali, bolehnya memindahkan hak atau memberikan, menghibahkan barang yang terkena najis itu dengan wasiat, dengan pesan. Pesannya misalnya untuk ini aku beri untuk minyak lampu gitu, itu baru boleh. Tapi kalau dipakai untuk goreng, itu yang tidak boleh. Jadi ada wasiat, bolehnya menghibahkan minyak yang terkena najis itu karena ada wasiat dari si penghibahnya. Artinya manakala boleh dipakai tidak untuk dimakan, maka itu boleh. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Wa amma syurutu tsani, adapun syarat yang kedua, wa huwa ayyakuna muntafi'an bihi, barang tersebut harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat tidak boleh. Fahtaraja bihi amma la manfaata fihi, maka hendaknya ia berhati-hati pada barang tersebut yang tidak bermanfaat. Fa innahu la yasihu bi bai'ihi wala syira'ihi, barang yang tidak bermanfaat itu tidak sah untuk dijual dan tidak sah untuk dibeli. Dijual enggak boleh, dibeli juga tidak boleh, karena tidak bermanfaat. Wa akhadhal mala fi muqabalatihi min babi aklil mali bil batili, tentang mengambil hasil jual beli barang yang tidak bermanfaat ini dijelaskan pada bab aklul mali bil batili, memakan harta dengan cara batil. Waqad nahallahu ta'ala anhu, Allah telah melarang jual beli barang yang tidak ada manfaatnya itu. Waqad, dan sungguh, naha, melarang. Siapa yang melarang? Allahu, Allah ta'ala yang maha tinggi, anhu, dari jual beli yang barangnya tidak ada manfaatnya. Famin dzalika bai'ul aqarib. Seperti apa jual beli barang yang tidak manfaatnya itu? Seperti jual beli aqarib, jual beli ketonggeng. Apa itu ketonggeng? Skorpion. Apa itu skorpion? Jual beli kalajengking. Ya, jual beli kalajengking itu tidak boleh. Wal hayati, jual beli ular, tidak boleh. Tidak boleh jual beli kalajengking, tidak boleh jual beli ular. Wan namli, tidak boleh jual beli semut, jual beli semut juga tidak boleh. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya, jual beli yang serupa dengan itu tidak boleh. Wala nadra ila manafi'ihal ma'dudata min khawasiha, tetapi syariat tidak memandangnya, la nadra, tidak memandangnya pada apa? Manafi'al ma'dudah, manfaat khususnya, manfaatnya yang banyak dari manfaat yang khususnya. Misalnya
manfaat ketonggeng, manfaat kalajengking kalau disengatkan kepada orang yang sakit terus sembuh sakitnya. Tidak melihat pada itu. Tidak melihat kepada itu. Yang jelas itu kebanyakan tidak bermanfaat, maka tidak boleh jual beli kalajengking itu tadi. Wa fi makna hadis siba. Yang serupa dengan ini juga jual beli siba, binatang buas, jual beli binatang buas. Allati la tasluhu lil istiyadi. Jual beli binatang buas yang tidak bisa dipakai untuk berburu. Seperti jual beli apa itu? Misalnya jual beli macan. Macan nggak bisa dipakai untuk berburu. Wal qitali 'alaiha, dan binatang buas itu tidak bisa dipakai untuk berperang. Berperang melawan COVID misalnya kan, COVID-19, COVID-19, nggak bisa. Itu nggak bisa itu. Nggak bisa, nggak boleh jual beli yang seperti itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Kal asadi, seperti singa, jual beli singa. Beli singa, karena apa? Singa nggak bisa dipakai untuk berburu, nggak bisa dipakai untuk perang, untuk memerangi COVID-19, nggak boleh, nggak bisa dipakai. Itu nggak sah jual beli singa, nggak usah jual beli singa. Wal dzikbi, jual beli dzikbun, serigala juga nggak boleh jual beli serigala. Wan namir, jual beli macan nggak boleh. Wala nadra ila tina ilmuluki, syariat tidak melihat raja-raja suka bermain dengan binatang tersebut. As-safali al-mustagirina billahi biha, dan juga suka bermain-main dengan binatang tersebut. Raja-raja suka dengan binatang tersebut, suka memelihara binatang tersebut, dan juga suka bermain-main dengan binatang tersebut. Tidak melihat itu. Yang dilihat adalah tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya untuk berburu, tidak ada manfaatnya untuk berperang. Maka jual beli seperti singa, serigala, macan itu tidak boleh. Nanti kamu malah yang dimakannya. Wa kadza la yajuzu bai'ul ghurab wa nahwihi. Demikian juga demikian juga la yajuzul bai'u, tidak boleh menjual beli ghurab, burung gagak, tidak boleh jual beli burung wa nahwihi dan lain sebagainya. Jual beli burung gagak juga tidak boleh. Wala nadra ila rishi, tidak perlu syarat tidak melihat pada rish, pada bulunya, tidak melihat pada bulu. Li ajlin nabali, di mana bulunya itu bisa dipakai untuk panah, untuk belakang panah itu, biar kalau dipakai untuk memanah dia lari kencang maju ke depan karena di belakang ada setirnya, yaitu berupa bulu tadi. Tidak melihat itu. Li'annahu yanjusu bing fisoli, karena rish atau bulu burung gagak tadi ketika dia pisah dari badannya itu najis dia. Wa kadza la yajuzu bai'us samum, demikian juga la yajuzu, tidak boleh bai'u, jual beli samum itu racun, tidak boleh jual beli racun. Wala nadra ila dasihi fi ta'amilil kufari, tidak pandang racun itu untuk diselipkan pada ta'amilil kufar, makanan orang kafir. Jadi tidak pandang itu, karena racun itu membahayakan, maka tidak boleh dijual belikan, dan tidak memandang itu untuk diberikan kepada orang kafir itu dulu. Ini kan menurut pendapat Imam As-Suja'. Wa amma ma yaf'alul muluk, wa amma, dan adapun ma yaf'aluhu, yang dilakukan al-muluk oleh raja-raja, adapun yang pernah dilakukan oleh raja-raja, fi tasi ta'amil muslimin, di dalam meracuni, menyelipkan racun itu pada makanan orang muslim, fa huwa minal af'alil khabisati, ini adalah perbuatan yang sangat-sangat jahat. Qala ta'ala, Allah berfirman,
Mana tadi tertutup. Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha. Waman, dan siapa orang yaqtulu membunuh mukminan orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu maka balasan untuk orang tersebut jahannamu, neraka jahanam, khalidan kekal di dalam neraka itu, fiha, di dalam neraka itu kekal. Jadi orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, orang mukmin membunuh atau siapapun yang membunuh orang mukmin dengan secara sengaja, disengaja, diniati untuk membunuh, maka orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, khalidan, kekal di dalamnya, kekal, khalidan fiha, kekal di dalam neraka itu. Jadi orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah kekal di dalam neraka jahanam. Wa amal alatul lahwi al-mustaghilati an dzikrillah. Adapun alat-alat yang melalaikan sibuk an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Kan ada alat-alat yang menjadikan orang lalai sibuk, orang lalai zikir kepada Allah. Wa amal alatu, adapun alat-alat al-lahwu yang melalaikan, al-mustaghilatu sibuk an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Artinya adapun alat-alat yang melalaikan zikir kepada Allah, fa in kanat ba'da kasriha, maka jika kanat ada ba'da kasriha, kanat ini maksudnya adalah alatul lahwi. Jadi alatul lahwi, barang-barang yang melalaikan zikir kepada Allah tadi, ba'da kasriha, setelah hancurnya. Fa in kanat ba'da kasriha, setelah barang-barang yang melalaikan zikir kepada Allah itu hancur, la ta'uddu, tidak kembali, malan, menjadi harta, kal muttahidati minal khosabi, seperti yang diambil dari khosab, dari kayu, wa nahwihi, dan yang lain sebagainya. Fa bai'uha batilun, menjualnya itu batil, menjualnya tidak sah. Jadi ada barang yang menjadikan lalai untuk zikir kepada Allah, kemudian barang itu dihancurkan atau hancur, kemudian dari barang-barang yang hancur itu dijual lagi, maka menjualnya adalah batil, tidak sah. Li anna manfaatuha ma'dumatun syar'an, karena manfaatnya tidak ada secara syara'. Kalau manfaatnya tidak ada secara syara', ya tidak boleh. Tetapi kalau manfaatnya ada, berarti boleh, seperti dipakai kayu bakar. Nah, masa ya kayu bakar dari gitar? Tidak mungkin juga. Jadi kalau dijual itu tidak ada manfaatnya, tidak boleh. Seperti alat-alat lahwun tadi, alat-alat yang melalaikan zikir kepada Allah. Maka alat itu setelah hancur terus dijual, maka hasil penjualannya juga haram. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Wala yaf'alu dzalika illa ahlil ma'asi, dan tidak ada yang melakukan jual beli seperti itu, alat-alat maksiat itu, kecuali ahli maksiat. Wa dzalika kan tobur, seperti jual beli tobur. Wal mazmar, jual beli seruling, seperti jual beli seruling. War robab, dan jual beli robab. Wa ghairiha, dan lain sebagainya. Ketika itu menjadikan alat lalai, menjadikan orang lalai dari zikir kepada Allah, maka itu dijual menjadi haram. Tapi mafhum mukhalafahnya, kalau itu menjadikan orang ingat kepada Allah, jadi boleh. Tetapi kalau menjadikan itu lupa kepada Allah, jadi tidak boleh. Fa in kanat ba'da kasriha, kalau barang itu sudah dihancurkan, waradhaha ta'uddu malan,
kemudian menjadi barang kal muttahidati minal fiddati, seperti yang terbuat dari perak wa zahabi, dan juga dari emas. Wa kadza as-sauru wa bai'ul asnam, demikian juga bentuk dan jual beli dari asnam, jual beli dari arca, patung. Fal madhabul al-qat'u bil man'i, ada pendapat tidak boleh secara qat'i, wal mutlak, secara mutlak. Jual beli barang yang dari emas itu tadi, yang dari emas tadi itu asalnya adalah patung, itu tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli secara mutlak. Wabihi ajaba amatul ashab, tentang hal ini kemudian dijawab oleh para pengikut Imam Syafi'i. Wabihi ajaba amatul ashab, alat-alat yang dilarang secara mutlak itu dijawab oleh para pengikut Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah, dijawab oleh Syafi'iyah secara umum, li'annaha ala hayatiha, karena alat-alat itu tujuannya adalah alatul fiski, alat untuk kefasikan. Wala yaksudu minha ghairu, tidak ada tujuan yang lainnya. Wa amal jariyatul mughanniyatu, adapun budak perempuan yang pintar bernyanyi, allati tusawi alfan bila ginain, yang harganya sama dengan 1000 tanpa nyanyian. Idza istaroha bi alfaini, apabila dijual dengan harga 2000, hal yasihu, apakah sah jual belinya itu? Qolal Audani, menurut Imam Audani, yasihu, sah. Wa qolal Mahmudi, menurut Imam Mahmudi, bil batlani, tidak boleh, batal. Wa qol Abu Zaid, menurut Abu Zaid, in qasadal ghina batal, kalau tujuannya membeli budak yang pandai bernyanyi tadi adalah untuk menghibur, untuk bernyanyi-nyanyi, maka batal jual belinya, tidak boleh. Wa illa fala, kalau bukan, hanya membeli budak itu saja, bukan tujuan untuk bernyanyi-nyanyi, maka boleh. Qultu, menurutku, kata Abu Suja, fi hadisi Anas radhiyallahu anhu, menurut hadis Anas radhiyallahu anhu, man jalasa ila qai'atin yastami'u minha subba fi udunihi al-anuku. Ini hadis dari Anas bin Malik. Barang siapa duduk-duduk bersama jariyah, budak-budak perempuan yang bernyanyi-nyanyi untuk mendengarkan kemerduan suaranya, kelak dua telinganya akan dicor dengan cairan timah panas. Man jalasa, siapa orang duduk-duduk, ila qainatin, untuk mendengarkan nyanyi-nyanyian, yastami'u minha, mendengar nyanyian itu, subba fi udunihi, dituangkan di kedua telinganya, al-unuku, timah panas. Siapa orang duduk-duduk untuk mendengarkan nyanyian-nyanyian budak-budak itu tadi, yang pintar nyanyi itu tadi, tujuannya untuk melahbun, untuk lalai, subba, akan dituangkan di telinganya, di kedua telinganya, al-anuku, timah panas, akan dituangkan. Wal anuku bil maddi wa dhammi wan nuni. Anuku itu dengan panjang, anuku dengan mendumahkan nun. Wa huwa ar-rasasu al-madzabu, yaitu timah yang mencair. Ar-rasas, timah, al-madzab, cair. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah, rawahu Ibnu Qutaibah. Wa fi hadithi Abi Hurairah, di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yumsahu unasun min ummati fi akhir zamani
qiradatan wa khanazira. Qalu ya Rasulullah alaysa yashhaduna alla ilaha illallah wa annaka rasulullahi. Qala bala walakinnahum muttakhadhu al-mu'azifa wal qainati wal waddufufu wabatu ala lahwihim wal la'bihim fa asbahu wa qad musihu qiradatan khanazira. Akhrajahul Bukhari wa nahwihi wallahu a'lam. Kelak di akhir zaman ada segolongan manusia dari umatku yang wajahnya dihapus hingga menjadi kera dan babi. Para sahabat bertanya, bukankah mereka telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah? Rasulullah SAW menjawab, bahkan mereka telah mengakuinya, akan tetapi mereka membuat alat-alat musik dan biduan-biduanita yang bernyanyi-nyanyi, dan mereka berbana. Semalam suntuk mereka berleha-leha dan bermain-main, kemudian paginya wajah mereka sudah diganti menjadi kera dan babi. Ini sebagai dasar tidak dibolehkannya menjual barang-barang yang menjadikan maksiat. Wa yajri khilaful al-madhkur fil jariyati. Terus terjadi perbedaan pendapat tentang budak perempuan tadi, al-mughniyah, budak perempuan yang pintar nyanyi tadi. Wa fi kapsin natohi waddiki lil harosi wallahu alam. Dan juga ada perbedaan tentang jual beli kabes, jual beli kambing, dan juga jual beli ayam jago natoh, ayam wadik, jual beli ayam jago, jual beli kambing an-natohi, kambing untuk diadu, dan juga jual beli ayam jago yang juga untuk diadu. Wallahu a'lam. Boleh apa tidak jual beli seperti itu? Wa amma syurutus salis, adapun syarat yang ketiga, syarat sahnya barang itu boleh dijual dan boleh dibeli. Wa huwa ayyakunal mabi'u mamlukan liman yaku alaihil aqdulahu. Barang itu harus menjadi milik orang yang mengakadkan. Artinya barang itu harus menjadi milik orang yang menjual. Kalau diartikan satu persatu, wahwa barang tersebut ayyakunal mabi'u, yaitu barang yang akan dijual, mamlukan menjadi milik liman yaqa alail aqdu, untuk orang yang mengakadkan lahu pada barang tersebut. Jadi barang itu agar sah untuk dijual dan dibeli, harus barang itu menjadi milik si penjualnya. Fa in basyaral aqdu binafsihi, fa in basyaral aqdu binafsihi, fa in apabila basyara langsung al aqdu akad binafsi dengan dirinya, kalau barang itu langsung diakadkan oleh si penjual tersebut, si pemilik barang tersebut, fal yakun lahu, maka barang tersebut menjadi miliknya, barang tersebut menjadi miliknya. Fa in basyarahu li ghairihi, kalau dijual langsung oleh orang yang bukan memilikinya, bukan pemiliknya, imma biwilayatin au biwakalatin, karena memberi kuasa atau menjadi wakil, misalnya gitu, wakil menjual. Fal yumkin lidzalikal ghairu, maka fal yakun lidzalikal ghairu, maka orang itu, orang lain yang mewakili tadi harus milik orang lain tersebut. Artinya harus dimilikkan kepada orang yang diwakilkan dulu, baru boleh dijual. Kalau tidak diwakilkan, tidak dimilikkan kepada orang tersebut, nih aku kasih, kemudian kau jual, setelah itu nanti hasilnya kasih ke aku, itu artinya dimilikkan dulu kepada orang yang menjualkannya. Itu baru boleh. Kalau tidak bisa.
Falau ba'a mala ghairihi, kalau menjual barang orang lain bila wilayatin wala wakalatin, tanpa penguasaan dan tanpa perwakilan, fal jadidu al adharu, menurut pendapat qaulul jadid yang paling jelas, batlanul bai'. Batlanul bai'. Jual belinya tidak sah. Liqauli alaihi salatu wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaqa illa fima yamliku. La talaqa illa fima yamliku. Tidak lepas kecuali dimiliki. Artinya barang itu tidak bisa dijual kecuali yang menjualkannya adalah si pemiliknya. Wala ataqa illa fima yamliku, dan tidak sah membebaskan budak kecuali orang itu yang memiliki budak. Artinya membebaskan budak harus si pemilik budak, tidak boleh orang lain membebaskan budak. Wala bai'a illa fima yamliku, dan tidak ada dikatakan jual beli kecuali yang menjual adalah si pemilik barang tersebut. Wala wafa'a binadrin illa fima yamliku, dan tidak dikatakan menepati nazar, membayar nazar, kecuali yang membayarnya itu adalah orang yang memiliki nazar tersebut. Qala Tirmidzi hasan. Ini menurut Imam Tirmidzi adalah hasan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja perkuliahan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan diminta kepada para mahasiswa untuk mereview, untuk meringkas, kemudian ringkasan itu dikumpulkan dalam bentuk tulisan dan dianggap hadir bagi mereka yang memberi komentar pada video di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.